Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Yesus berkata, "Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gereja menjadi besar seperti sekarang ini, mempunyai struktur yang luar biasa, yang terorganisir mulai dari Roma hingga ke seluruh pelosok penjuru dunia. Dimulai dari orang-orang yang diajak oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus membutuhkan murid-murid untuk membantu pelayanannya, maka Yesus berkeliling, mencari, dan akhirnya bertemu dengan mereka. Mereka ini diajak, "Mari ikutlah aku." Tidak dengan seleksi yang luar biasa, tidak di dalam ruangan yang lalu dijelaskan mengenai panjang lebar, mengenai karya penyelamatan Allah untuk manusia, tidak dengan diskusi yang panjang lebar juga, tidak dengan perdebatan, juga tidak dengan iming-iming hal-hal duniawi atau materi. Misalnya, nanti ketika karyanya ini berhasil, akan diberi harta duniawi atau harta benda. Mungkin dijanjikan istana atau rumah yang megah, atau gaji yang sedemikian besar. Gaji jutaan atau puluhan juta atau ratusan juta. Tidak ditawarkan hal-hal semacam itu. Tidak ditawarkan pula otoritas tertentu atau privilege tertentu, fasilitas, dan lain sebagainya. Yesus tidak menjanjikan apa-apa kepada mereka. Hanya ajakan, "Mari ikutlah aku." Sebuah ajakan yang membuat orang menjadi percaya dan ikut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini hal yang luar biasa yang harus kita sadari, bahwa karya pelayanan dimulai dari ajakan, dari sebuah panggilan, "Mari ikutlah aku." Bukan dari iming-iming, bukan dari janji-janji, bukan dari apalagi yang sifatnya materi, tidak. Mengharapkan bahwa setelah ikut pelayanan, nanti usahanya akan sukses, akan menjadi orang kaya dan lain sebagainya. Tidak. Tapi dari ajakan yang ditawarkan dengan tulus dan diikuti pula dengan ketulusan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tradisi ini, ajakan juga masih diteruskan dalam gereja Katolik. Untuk pelayanan, kita mengajak orang lain
mengajak sesama umat untuk terlibat dalam pelayanan, untuk ikut serta. Bukan dengan janji-janji, apalagi dengan materi. Oh, nanti di gereja nanti ada upahnya. Kalau di DPP sekian juta, ya. Nanti di seksi sekian ratus ribu. Tidak, ya, tidak ada sama sekali. Bermula dari ajakan, kemudian terlibat untuk melayani, dan pengalaman sukacita inilah yang akhirnya dibagikan lewat ajakan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa para murid ini, Simon, Andreas, Yakobus, Zebedius, dan Yohanes saudaranya begitu cepat tertarik? Karena melihat sukacita, melihat orang yang mengajaknya. Bukan sembarang orang, tapi mengajak dengan penuh keyakinan, mengajak dengan sukacita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam pelayanan seringkali kita membutuhkan, ya, banyak orang yang terlibat mengurusi gereja, melayani. Karena gereja Katolik menggambarkan dan juga memahami bahwa kita ini satu keluarga. Tidak ada yang namanya golongan-golongan atau kasta atau yang lain. Jadi kita ibaratnya satu keluarga yang dipanggil bergantian untuk melayani. Dalam keluarga, suami dan istri juga saling melayani. Mereka bergantian mengambil peran, mengambil tugas. Anak-anak ketika masih kecil, mereka dilayani. Tapi ketika bertambah usia dan kemampuan mereka mulai berkembang, maka anak-anak juga ambil peran. Anak-anak melayani juga. Bahkan semakin hari, semakin anak dewasa, dan semakin orang tua ini kekuatan fisiknya menurun, maka anak-anak pun juga melayani orang tua mereka. Bahkan ada yang sampai orang tuanya terbaring berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun sakit. Anak terpanggil untuk melayani. Karena pelayanan ini adalah panggilan untuk menunjukkan, mengungkapkan cinta kita. Allah telah memberikan cinta kepada kita, maka dengan pelayanan ini cinta kita dipanggil, ya, diundang untuk dibuka, untuk dikembangkan. Dan semakin hari cinta itu semakin dewasa, ya. Jadi tidak lagi perhitungan tanpa pamrih, siang dan malam, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan di mana punya banyak waktu sampai kerepotan sekali, tetap dipanggil untuk mengungkapkan cinta itu pada keluarga, saling melayani satu sama lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka di dalam gereja tradisi ini mari kita teruskan, ya. Mari kita bergantian saling melayani. Setelah pandemi, memang banyak orang tidak berani lagi, ya, untuk keluar, untuk berinteraksi, susah, ya, sulit. Maka pelayanan itu juga susah. Tapi beruntung bahwa ada orang-orang yang berani. Kalau yang lain tidak mau, maka biarlah saya yang melayani. Dan ternyata itu menjadi dorongan bagi yang lain untuk ikut membantu pelayanan di gereja. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, tadi pagi itu ulang tahun Coffee Morning yang pertama. Jadi Coffee Morning ini setiap hari Sabtu, ya, di mana umat bisa berkumpul bersama, ngopi atau ngeteh, ya, atau minum-minuman hangat, ya. Kadang juga ada jahe, ya, ada wedang-wedangan yang lain, ada jamu, tapi juga tidak lupa berolahraga, ya. Setiap Sabtu pagi setelah misa lalu ada olahraga itu. Kalau ada rezeki, ada donatur, ya ditambah dengan makan pagi.
Jadi semuanya itu gratis, karena juga diperoleh dari umat secara cuma-cuma, diberikan lagi kepada umat dengan cuma-cuma. Nah sekarang yang hadir banyak, terutama para lansia Bapak Ibu ya. Kadang-kadang lansia badannya menjadi kurang enak ya, kaku semua karena apa? Kurang gerak ya. Maka kesempatan hari Sabtu ini lansia keluar dari rumah, berkumpul bersama ya, ngobrol-ngobrol, mencoba menghafal teman-teman barunya. Kalau tidak begitu tambah lupa lagi ya, karena interaksinya kurang. Lalu senam ya, senamnya bukan senam aerobik Bapak Ibu ya. Jadi senam untuk lansia memang disesuaikan supaya ya persendiannya menjadi kuat kembali, tulang-tulangnya kembali sehat ya. Memang ada yang suka aerobik ya, tapi memang ini kebanyakan lansia. Nah ini untuk hiburan mereka supaya ada sukacita, ada gembira. Nah saya senang mereka akhirnya banyak tampil ya. Selain senam, kemudian ada nyanyi-nyanyi, yang tidak kalah penting adalah foto-foto ya. Mengapa saya mendukung ini? Kalau lansia sudah foto-foto itu tandanya gembira ya. Lalu foto itu dikirim ke anaknya yang mungkin di luar kota, di luar pulau, ditunjukkan. Apa reaksi anaknya? Senang ya. Senang sekali, ternyata papa mamaku sehat. Di Surabaya ada teman, ada kegiatan, dan membuat anak-anak tidak khawatir. Coba kalau fotonya itu di rumah terus ya, apalagi berbaring, nonton TV, ya, main HP juga sudah, nanti malah salah pencet, salah kirim ya, maka malah kurang pas ya. Biarkan mereka berkumpul dengan teman-teman yang lain. Tadi juga ketemu dengan lansia. Romo lansia ini banyak berkatnya, ada acara-acara. Dan untungnya jadi lansia itu apa? Kalau tidak habis, makanannya bisa dibawa pulang, dimasukkan tas. Jadi tasnya lansia ini ternyata serbaguna Bapak Ibu ya. Lemper bisa masuk. Tadi saya lihat telo masuk, kacang masuk. Apa ndak eman-eman Bu sama tasnya? Mau kelihatannya tasnya juga bagus. Sudah diperhitungkan Romo, ada kreseknya di dalam. Jadi canggih juga ya lansia kita ya. Saya senang Bapak Ibu, saya tidak melihat hal yang negatif. Karena apa? Kalau lansia ini bawa makanan pulang untuk siapa Bapak Ibu? Untuk siapa? Untuk cucunya. Saya pikir juga untuk cucunya. Tapi ternyata untuk dirinya sendiri. Saya juga ditanya tadi, Romo saya banyak membawa makanan jajan pulang ya. Coba untuk siapa Romo? Untuk cucunya. Ternyata keliru jawaban saya. Saya enggak punya cucu Romo. Lah untuk siapa Bu? Ya saya makan sendiri. Baik, enggak masalah ya. Asalkan sehat. Jangan sampai para lansia ini orang tua kita kelaparan atau kurang makan ya. Biar mereka makan apa yang disuka, apa yang masih bisa dimakan. Wong makannya lo pelan-pelan ya. Karena giginya juga tidak selalu ada di semua tempat. Jadi harus menggiring makanan ke sana, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Itu capek Bapak Ibu ya. Jadi ya biarkan saja. Kita bersyukur Bapak Ibu, banyak lansia juga dilayani dengan baik di paroki ini. Terima kasih untuk semua pengurus lingkungan, pengurus wilayah yang peduli, dan semoga kita selalu semangat untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kalau tidak sekarang kapan lagi ya kita dipanggil untuk melayani, untuk membahagiakan orang lain. Karena kalau kita membahagiakan orang lain,
kita juga akan dibahagiakan oleh orang-orang di sekitar kita, oleh generasi yang akan datang. Pasti kita juga akan dilayani. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.